إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimakumullah. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka telah menetapkan adanya satu kesepakatan akan wajibnya menjaga jamaatul muslimin, kesatuan kaum muslimin. Yang demikian itu adalah dalam rangka mengamalkan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan juga dalam rangka meraih izzatul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kemuliaan kaum muslimin. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam firman-Nya menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah serta jangan bercerai-berai. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud, dalam salah satu khutbahnya beliau mengatakan, "Alaikum bil jamaah fa innaha hablullah." Hendaknya kalian senantiasa memelihara jamaatul muslimin, kesatuan kaum muslimin, karena sesungguhnya ia adalah merupakan tali Allah yang diperintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengannya. Di dalam Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah." Hendaknya kalian bersama dengan kesatuan kaum muslimin. Hendaknya kalian bersama dengan jamaatul muslimin. Fa inna syaitana ma'al wahid. Karena sesungguhnya syaitan itu bersama dengan satu orang. Wa minal itsnaini ab'ad. Dan syaitan akan semakin menjauh dari dua orang. Wa man arada buhbuhatal jannah fa'alaikum bil jamaah. Siapa saja di antara kalian yang menginginkan wanginya surga, maka hendaknya ia senantiasa memelihara dan bersama dengan jamaatul muslimin, kesatuan kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dari sahabat Salman Al-Farisi, ia mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-barakatu fi thalathatin." Keberkahan itu ada dalam tiga hal. Fil jama'ati, di dalam kesatuan kaum muslimin. Wa fit saridi, dan di dalam makanan sejenis sarid.
yaitu bubur yang terbuat dari roti yang dipotong-potong kemudian direndam dengan air. Wa fis sahur, dan keberkahan itu ada dalam makan sahur. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Fasawi dalam Ma'rifah wa Tarikh dari Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, "Khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wattabi'una bi ihsan." Ada 5 hal yang para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di atasnya. Demikian pula para tabi'in, orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Kelima hal tersebut adalah yang pertama, luzumul jamaah. Senantiasa berkomitmen dan bersama serta memelihara jamaatul muslimin, kesatuan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga adalah imaratul masajid, memakmurkan dan meramaikan masjid-masjid Allah. Yang keempat adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan yang kelima adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun makna jamaatul muslimin yang disebutkan di dalam hadis dan juga di dalam asar-asar, maka ini telah diterangkan oleh para ulama. Di antara mereka adalah Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jamaatul muslimin, kesatuan kaum muslimin, adalah mereka yang berkumpul di bawah seorang amir. Mereka yang berkumpul di bawah seorang pemimpin, di bawah seorang imam. Demikian pula Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala mengatakan bahwa jamaatul muslimin, kesatuan kaum muslimin, adalah yang berkumpul di bawah seorang amir, di bawah seorang pemimpin yang ditaati dan yang senantiasa didengar perintah-perintahnya. Dengan demikian, maka jamaatul muslimin ialah mereka yang memiliki pemimpin yang jelas, pemimpin yang dipilih oleh seluruh manusia, di mana siapa saja yang melakukan pembangkangan terhadapnya berarti telah dinyatakan keluar dari jamaatul muslimin. Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala mengatakan, "Wa amma jamaatul muslimina fi hadzal zaman." Adapun yang disebut dengan jamaatul muslimin di zaman ini, fahiya tatamassalu bil hukumah al-islamiyyah fi kulli aqtaril muslimin. Maka jamaatul muslimin adalah pemerintahan muslim yang ada di setiap negara yang mayoritas penduduknya adalah muslimin. Maka kaum muslimin, dimanapun mereka hidup, di negara manapun mereka tinggal, jika mereka di bawah seorang pemerintah yang muslim, pemerintah yang sah, maka mereka dikatakan jamaatul muslimin. Ini adalah perkara yang penting, yang perlu untuk kita ketahui. Karena terkadang kalimat jamaatul muslimin yang disebutkan di dalam hadis itu dipahami oleh sebagian orang ya, untuk menguatkan kelompoknya, untuk menguatkan hizbnya, golongannya, yang padahal golongan-golongan itu mereka pada hakikatnya keluar daripada jamaatul muslimin, kesatuan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Arfajah Al-Ashja'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hanatun akan ada fitnah,
akan ada fitnah yang datang silih berganti. Faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-ummah wa hiya jami'un fadribuhu bis-sayf ka'inan man kana. Barang siapa yang di antara kalian ada yang memiliki cita-cita untuk memecah belah kesatuan umat ini, maka hendaknya diperangi siapapun orangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini memberikan keterangan kepada kita tentang tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa satu saat nanti, di satu zaman nanti akan banyak orang yang mencoba berusaha untuk memecah belah kesatuan kaum muslimin dari pemerintahannya, kesatuan kaum muslimin dari penguasanya. Dan ini terbukti di mana di zaman kita sekarang ini banyak sekali propaganda-propaganda yang diarahkan kepada pemerintahan, kepada penguasa, yang semua itu tujuannya mengajak manusia untuk ramai-ramai keluar dan melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memiliki prinsip di dalam menghadapi syubhat yang seperti ini, di dalam menghadapi fitnah yang seperti ini, terlebih ketika fitnah itu terkait dengan pemerintahan muslim. Prinsip-prinsip yang dimaksud itu adalah yang pertama, wajibun ala kulli muslimin, menjadi satu kewajiban atas setiap muslim untuk senantiasa bertasabbut, senantiasa mengecek kebenaran berita yang sampai kepadanya, terlebih ketika berita itu terkait dengan pemerintahan di suatu negara atau pemerintahan muslim. Ini semua dalam rangka mengamalkan firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang fasik kepada kalian membawa berita, maka bertabayyunlah terlebih dahulu. Periksa kebenarannya, apakah memang benar, ataukah dusta, ataukah hanya sekedar fitnah semata. Karena tak sedikit propaganda ataupun tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada pemerintahan muslim yang sesungguhnya itu berasal dari berita-berita yang dibuat-buat oleh orang-orang kafir. Karena itu setiap muslim harus senantiasa bertasabbut mencari kebenaran terhadap berita itu. Kemudian prinsip yang kedua adalah bagi setiap muslim tidak diperkenankan untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa manapun, kecuali jika telah nyata penguasa itu melakukan kekufuran yang jelas yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Nabi SAW ketika didatangi oleh para sahabat yang mereka mengadukan tentang keberadaan seorang pemerintah, seorang penguasa, maka Nabi SAW menyatakan kepada mereka, jangan kalian memberontaknya, illa antarau kufran bawah, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata ada pada penguasa tersebut. Prinsip yang selanjutnya ialah bahwa tidak setiap orang yang melakukan atau terjerumus ke dalam satu perbuatan yang kufur, maka pelakunya dihukumi sebagai orang yang kafir. Betapa banyak penguasa atau pemerintah yang melakukan tindakan-tindakan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan tak jarang di antara mereka yang melakukan perbuatan yang sampai pada batasan kufur. Tetapi ini semua tidaklah menyebabkan bahwa pemerintahan tersebut dihukumi sebagai pemerintahan yang kafir. Karena tidak setiap orang yang terjerumus ke dalam kekufuran, pelakunya dihukumi sebagai orang yang kafir. Kemudian,
Prinsip yang selanjutnya ialah kebolehannya melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang kafir tidaklah secara mutlak. Tetapi di sana ada beberapa syarat yang harus senantiasa diperhatikan. Di antara syarat itu ialah pertama adanya qudrah, adanya kemampuan. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Dan yang ketiga, ada pengganti di tengah-tengah kaum muslimin yang mampu menggantikan posisi sang penguasa yang dimaksud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah tabaraka wa taala dari segala macam fitnah yang datang bertubi-tubi dan bermacam-macam bentuknya kepada kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.